Bayangkan, satu dosa kecil yang kau remehkan bisa menjadi kunci bagi terbukanya satu pintu neraka. Dan jika pintu itu terbuka untukmu, apa kau yakin bisa menahannya? Neraka itu bukan satu, tapi 7. 7 gerbang, 7 lapis azab, 7 jenis penghuni yang lebih celaka dari sebelumnya. Ini bukan kisah dongeng, ini peringatan. Sebuah rahasia yang disampaikan Jibril kepada Nabi Muhammad dengan wajah pucat ketakutan karena melihat isi neraka yang tak pernah terbayangkan oleh manusia. Maka dengarkan, sebelum terlambat, karena setiap dari kita bisa jadi sedang menuju salah satu pintunya. Sahabat kaum muslimin yang beriman, sebelum kita lanjut menonton kisahnya, ada baiknya kita bersama-sama berdoa agar kita terhindar dari pedihnya siksa neraka dan diberikan tempat surganya kelak di hari kiamat. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar, wa adkhilna al-jannata ma'al abrar, ya aziz, ya ghaffar, ya rabbal alamin. Ya Allah, lindungilah kami dari api neraka. Ya Allah, lindungilah kami dari api neraka. Ya Allah, lindungilah kami dari api neraka. Masukkanlah kami ke dalam surga bersama orang-orang yang syaleh. Wahai Zat yang Maha Perkasa, Maha Pengampun, wahai Tuhan semesta alam. Ya Allah, selamatkanlah kami dari neraka-Mu yang menyala-nyala. Jauhkan kami dari kemurkaan-Mu yang membakar. Dan masukkan kami ke dalam surga-Mu yang kekal, tanpa hisab, tanpa azab, tanpa henti. Amin, ya Rabbal Alamin. Yazid Ar-Raqshi meriwayatkan dari Anas bin Malik bahwa pada suatu hari malaikat Jibril datang kepada Rasulullah di waktu yang tidak biasa dengan raut muka yang berbeda dari biasanya. Rasulullah kemudian bertanya, "Wahai Jibril, kenapa aku melihat raut mukamu berbeda?" Jibril menjawab, "Wahai Muhammad, aku datang kepadamu pada saat Allah memerintahkan supaya api neraka dinyalakan. Tidak pantas jika orang yang mengetahui bahwa neraka, siksa kubur, dan siksa Allah itu sangat dahsyat untuk bersenang sebelum dirinya merasa aman dari ancaman itu." Rasulullah menjawab, "Wahai Jibril, lukiskanlah keadaan neraka itu kepadaku." Jibril berkata, "Baik." Ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan neraka, apinya dinyalakan 1000 tahun hingga berwarna hitam pekat, nyala, dan baranya tidak pernah padam. Demi Zat yang mengutus engkau dengan kebenaran sebagai nabi, seandainya neraka itu berlubang sebesar lubang jarum saja, niscaya seluruh penghuni dunia akan hangus terbakar oleh panasnya. Demi Zat yang mengutus engkau dengan kebenaran sebagai nabi, seandainya sehelai baju milik penghuni neraka digantungkan antara langit dan bumi, niscaya penduduk bumi seluruhnya akan mati, karena busuk baunya dan panasnya yang membinasakan. Demi Zat yang mengutus engkau dengan kebenaran sebagai nabi, seandainya sejengkal dari rantai neraka, seperti yang disebutkan dalam Al-Quran, diletakkan di puncak sebuah gunung, niscaya gunung itu akan meleleh dan bumi pun akan hancur hingga ke dasarnya. Demi Zat yang mengutus engkau dengan kebenaran sebagai nabi, seandainya ada seseorang disiksa di ujung barat dunia ini, niscaya orang yang berada di ujung timur akan ikut terbakar, karena panasnya api neraka yang menyebar tanpa batas. Neraka itu memiliki 7 pintu. Setiap pintu disediakan untuk golongan yang berbeda, baik laki-laki maupun perempuan, dan masing-masing pintu disesuaikan dengan dosa-dosa mereka. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun bertanya, "Wahai Jibril, apakah pintu-pintu itu seperti pintu-pintu yang ada di dunia kami?" Jibril menjawab, "Tidak, wahai Rasulullah. Pintu-pintu itu senantiasa terbuka, dan yang satu berada di bawah yang lainnya. Jarak antara satu pintu dengan pintu berikutnya adalah sejauh perjalanan 70 tahun. Dan ketahuilah, setiap pintu yang berada lebih bawah, panasnya 70 kali lipat lebih dahsyat dari pintu di atasnya." Musuh-musuh Allah akan diseret dalam keadaan hina dan tersungkur menuju ke neraka. Dan ketika mereka telah sampai di gerbang mengerikan itu, malaikat Zabaniyah pun menyambut mereka dengan wajah penuh murka, membawa rantai dan belenggu dari neraka.
Rantai itu panjang dan menyala, dimulai dari mulut mereka, lalu keluar menembus dubur. Tangan kiri mereka dibelenggu erat ke leher, sementara tangan kanan dimasukkan ke dalam dada, hingga tembus dan muncul dari bahu. Setiap orang durhaka itu dirantai bersama dengan setan dalam satu ikatan belenggu yang hina. Lalu mereka diseret dalam keadaan wajah tersungkur, diseret ke neraka, dan dipukul oleh malaikat dengan palu yang mengerikan. Setiap kali mereka mencoba keluar karena tak tahan dengan siksaan yang membakar, mereka akan dikembalikan lagi ke dalamnya, tanpa ampun, tanpa henti. Rasulullah pun bertanya, siapakah yang menjadi penghuni dari masing-masing pintu neraka itu, wahai Jibril? Jibril menjawab, pintu yang paling bawah, itulah Hawiyah, neraka paling dasar, tempat yang paling mengerikan dari segala tempat yang pernah ada. Di sanalah berkumpul orang-orang munafik, mereka yang berpura-pura beriman padahal menyimpan kekafiran, juga para pengingkar Allah, termasuk keluarga Fir'aun yang sombong menentang kebenaran. Allah telah berfirman, maka tempat kembalinya adalah neraka Hawiyah. Quran Surah Al-Qaryah ayat 9. Sebuah tempat kembali yang gelap, panasnya tidak terkira, dalamnya tak terhingga, dan penghuninya tak pernah mati, dan tak pula mereka hidup. Pintu kedua bernama Jahim. Inilah tingkatan ke-6 dari lapisan neraka, yang berada satu tingkat di atas neraka Hawiyah. Jahim panasnya membakar tak hanya kulit, namun menembus hingga ke tulang dan sumsum. Dindingnya menjulang dari bara, dan jerit tangis para penghuninya menggema tanpa akhir. Siapakah yang mendiami tempat mengerikan ini? Mereka adalah orang-orang musyrik yang mempersekutukan Allah dengan selainnya. Mereka menyembah berhala, mengikuti hawa nafsu dan tradisi sesat, lalu mengabaikan petunjuk wahyu yang datang dari langit. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman, dan diperlihatkan dengan jelas neraka Jahim kepada orang-orang yang sesat. Quran Surah Asy-Syu'ara ayat 91. Bayangkan, diperlihatkan secara jelas, tanpa tabir, tanpa penghalang. Seketika hati mereka runtuh, karena yang terpampang di hadapan adalah Jahim, api yang berkobar dengan amarah yang tak bisa diredakan. Mereka dilempar ke dalamnya, dengan wajah terbalik, tanpa pembelaan, tanpa harapan. Pintu ketiga bernama Saqar, sebuah nama yang mengguncang kalbu, tempat yang disediakan bagi mereka yang menyekutukan Allah dengan menyembah berhala, patung, dan simbol-simbol buatan tangan mereka sendiri. Inilah tingkatan kelima dari 7 pintu neraka, terletak di atas Jahim, namun siksaannya tetap mengerikan, membakar tanpa belas kasihan. Dihuni oleh orang-orang Syabi'in, kaum yang mengada-adakan bentuk ibadah tanpa wahyu, dan menjadikan patung-patung buatan mereka sebagai Tuhan yang mereka sembah. Mereka rela sujud kepada batu dan kayu, namun enggan tunduk kepada Rabb semesta alam. Mereka ikut arus nenek moyang mereka, dan ketika datang kebenaran, mereka mengoloknya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman tentang mereka, apakah yang memasukkan kamu ke dalam Saqar, neraka? Quran Surah Al-Muddassir ayat 42. Saqar bukanlah sekadar nama, tapi simbol dari kemurkaan Allah. Panasnya membakar kulit demi kulit, hingga tak tersisa daging di atas tulang. Penghuninya menjerit, namun tak ada yang peduli. Mereka dibalikkan di atas bara, diseret dengan rantai, dan diberi makan dari pohon berduri. Tak ada naungan, tak ada ampunan, yang ada hanya penyesalan yang tak berguna lagi. Pintu keempat bernama Lazza, api yang membakar tanpa ampun. Inilah tingkatan keempat dari neraka, yang diperuntukkan bagi makhluk terkutuk, iblis laknatullah, beserta para pengikutnya dari golongan manusia yang terpedaya rayuan dan bisikannya. Mereka yang menjadikan syahwat sebagai ilah, yang lebih tunduk pada hawa nafsu daripada perintah Rabb mereka. Di dalam Lazza juga terdapat orang-orang Majusi, kaum penyembah api, yang menolak mentauhidkan Allah dan memilih menuhankan ciptaannya. Inilah tingkatan yang lebih tinggi dari Saqar, namun bukan berarti lebih ringan, justru sebaliknya. Lazza adalah api yang bergejolak, yang menyala-nyala dengan nyala yang mengamuk, membakar bukan hanya tubuh, tetapi juga hati yang keras dan akal yang menolak kebenaran. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, sekali-kali tidak, sesungguhnya neraka itu adalah api yang bergejolak.
Quran Surah Al-Ma'arij ayat 15. Dari sinilah kita tahu bahwa iblis dan bala tentaranya akan dilemparkan ke dalam Lazza sebagai balasan atas kesombongan dan makar yang mereka tebarkan di muka bumi. Bahkan disebut dalam beberapa riwayat, tatkala malaikat maut hendak mencabut nyawa iblis, ia berkata kepadanya, "Wahai makhluk terlaknat, engkau akan diberi minum dari Lazza, engkau akan dibakar dalam gejolaknya, dan kekal bersama pengikutmu yang sesat dan menyesatkan." Lazza bukan tempat istirahat, ia adalah tempat pelampiasan murka Rabbul Alamin. Tak ada air kecuali hamim, air mendidih yang menghancurkan isi perut. Tak ada penyesalan yang akan didengar, tak ada tangisan yang akan dihibur. Lalu, pintu neraka yang kelima, bernama Huthamah. Inilah tingkatan ketiga dari neraka, tempat di mana orang-orang Yahudi dan para pengikut kesesatannya dilemparkan. Kaum yang telah menerima kebenaran, namun menolaknya dengan penuh kesombongan dan kelicikan. Kaum yang memutarbalikkan wahyu, menjual agama demi dunia, dan menyimpan kedengkian terhadap para nabi. Huthamah bukanlah api biasa, ia adalah api milik Allah yang dinyalakan langsung oleh kehendaknya dan hanya akan membakar apa yang diperintahkan untuk dibakar. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan tahukah kamu apakah Huthamah itu? Yaitu api yang disediakan Allah yang dinyalakan." Quran Surah Al-Humazah ayat 5-6. Bukan manusia yang menyalakan api ini, bukan pula iblis atau jin, melainkan Allah sendiri yang menyalakannya sebagai bentuk murkanya kepada para pendusta dan pengkhianat agama. Api Huthamah membakar hingga ke dasar hati, melumat tulang hingga menjadi abu, menghancurkan tubuh hingga tidak tersisa. Ia tak mengenal henti, tak mengenal istirahat, dan tak memberi ruang bagi penghuni untuk sekadar bernafas lega. Letaknya di atas Lazza, namun panasnya jauh lebih menyiksa. Karena ia bukan hanya membakar tubuh, tapi juga jiwa dan hati yang khianat. Di dalamnya tidak ada kasih sayang, hanya ratapan dan jeritan yang memantul di dinding api yang kekal. Tak ada harapan di sana, kecuali penyesalan yang tak berguna dan doa-doa yang tidak lagi didengar. Dan pintu keenam dari neraka disebut Sa'ir. Ia adalah tingkatan kedua dari neraka, tempat bagi orang-orang Nasrani dan para pengikut kesesatan mereka. Kaum yang telah menyimpang dari jalan para nabi, mengubah ajaran yang suci dan mempersekutukan Allah dengan makhluknya. Sa'ir, sebuah nama yang bermakna api yang menyala-nyala. Bukan sekadar api biasa, tetapi api yang berkobar tanpa pernah padam, membakar dengan kemarahan dari langit. Allah Ta'ala berfirman, "Dan dia akan masuk ke dalam api yang menyala-nyala, Sa'ir." Quran Surah Al-Insyiqaq ayat 12. Di dalam Sa'ir, setiap nyala apinya mengandung murka, setiap kobarannya membawa kehinaan yang kekal. Orang-orang yang mengaku mencintai Tuhan, namun menjadikan makhluk sebagai tandingannya, akan dilemparkan ke dalamnya, tanpa ampun, tanpa penangguhan. Sa'ir berdiri di atas neraka Huthamah, tetapi kobarannya menggapai lebih tinggi. Tangisan tak akan meredakan panasnya. Jeritan tak akan menggugah belas kasih malaikat penjaga. Dan di sanalah orang-orang yang menolak mentauhidkan Allah akan kekal selamanya, dihina oleh azab dan dijauhkan dari cahaya rahmatnya. Namun tiba-tiba Jibril terdiam, wajahnya tertunduk, suasana menjadi hening dan berat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memandang Jibril penuh tanya. Lalu beliau bertanya dengan suara lembut, "Wahai Jibril, mengapa engkau belum memberitahuku tentang siapa penghuni pintu ketujuh?" Jibril memalingkan wajahnya, seolah menahan kesedihan yang mendalam. Dan akhirnya dengan suara gemetar, Jibril menjawab, "Pintu ketujuh itu adalah Jahannam." Ia merupakan pintu neraka yang paling atas dari 7 tingkatan neraka, namun paling luas dan panasnya membakar hingga ke kedalaman terdalam. Di dalamnya terdapat umatmu sendiri, wahai Muhammad. Mereka yang berbuat dosa-dosa besar, yang tidak sempat bertobat hingga maut menjemput mereka. Mereka tahu jalan kebenaran, namun mereka berpaling. Mereka tahu Allah memanggil, namun mereka sibuk dengan dunia. Mendengar penjelasan itu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pingsan. Tubuh beliau terkulai, air mata membasahi pipi mulia itu. Malaikat Jibril segera menopang tubuh Rasulullah, meletakkan kepala beliau di pangkuannya, menunggu beliau siuman kembali. Betapa berat beban cinta beliau kepada umatnya.
Beliau lebih takutkan azab bagi kita daripada azab untuk dirinya sendiri. Dan hingga hari ini, doa-doa beliau masih menggema, ummati, ummati. Wahai saudaraku, masihkah kita tegak berbuat maksiat, sementara Rasul kita menangis untuk kita? Tangisan Rasulullah dan kesedihan langit. Tak lama setelah itu datanglah Salman Al-Farisi, berdiri di depan pintu rumah Rasulullah sambil mengucap lirih penuh harap. Assalamualaikum, ya ahla baitir rahmah. Wahai keluarga yang penuh rahmat, apakah aku bisa bertemu dengan junjunganku, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Namun, tak ada jawaban dari dalam. Sunyi, hening, seolah udara pun menahan napasnya. Salman pun terseduh, lalu jatuh terduduk sambil menangis. Di dalam rumah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memejamkan mata. Beliau bersabda dalam suara yang nyaris pecah oleh kesedihan, betapa berat cobaan ini yang menimpaku. Aku sangat sedih. Apakah benar ada di antara umatku yang akan masuk neraka? Jibril menjawab dengan nada penuh iba, benar wahai Rasulullah, yaitu umatmu yang mengerjakan dosa-dosa besar dan tidak bertobat hingga ajal menjemput. Sekali lagi, Rasulullah pun menangis. Tubuh beliau bergetar menahan duka, sementara Jibril pun ikut menangis. Langit seolah merintih bersama mereka. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam masuk ke dalam rumah dan menyendiri. Beliau tak menemui siapapun, tak berbicara dengan siapapun. Beliau hanya keluar saat tiba waktu salat, dan saat berdiri di hadapan Rabb-Nya, beliau menangis terseduh-seduh, merendahkan diri dengan sepenuh hati kepada Allah Ta'ala. Pada hari yang ketiga, Abu Bakar datang ke rumah beliau dan mengucapkan, Assalamualaikum, ya ahla baitir rahmah. Apakah saya bisa bertemu dengan Rasulullah? Namun tidak ada seorang pun yang menjawabnya, sehingga Abu Bakar menangis terseduh-seduh. Lalu Umar juga datang dan berdiri di depan pintu seraya berkata, Assalamualaikum, ya ahlal baitir rahmah. Apakah saya bisa bertemu dengan engkau, ya Rasulullah? Namun tidak ada seorang pun yang menjawabnya. Sehingga Umar pun lantas menangis terseduh-seduh. Kemudian Salman bangkit dan mendatangi rumah Fatimah. Sambil berdiri di depan pintu ia berkata, Assalamualaikum wahai putri Rasulullah, sementara Ali sedang tidak ada di rumah. Salman lantas berkata, Wahai putri Rasulullah, dalam beberapa hari ini Rasulullah suka menyendiri. Beliau tidak keluar rumah kecuali untuk salat dan tidak pemah berkata-kata serta tidak mengizinkan seseorang untuk masuk ke rumah beliau. Engkau sebagai putri tercinta Rasulullah, segeralah engkau jenguk dan ada apa gerangan dengan beliau. Fatimah lantas pergi ke rumah beliau, ayahanda Rasulullah, di depan pintu rumah Rasulullah. Fatimah mengucapkan salam dan berkata, Wahai Rasulullah, saya adalah Fatimah. Waktu itu Rasulullah SAW sedang sujud sambil menangis, lantas mengangkat kepala dan bertanya, Ada apa wahai Fatimah? Aku sedang menyendiri, bukakan pintu untuknya. Maka dibukakanlah pintu untuk Fatimah. Fatimah menangis sejadi-jadinya karena melihat keadaan Rasulullah yang pucat pasi, tubuhnya tampak sangat lemah, mukanya sembab karena banyak menangis. Fatimah bertanya, Wahai Rasulullah, apakah yang sedang menimpa dirimu wahai ayahku? Beliau bersabda, Wahai Fatimah, Jibril datang kepadaku dan melukiskan keadaan neraka. Dia memberitahu kepadaku bahwa pada pintu yang teratas diperuntukkan bagi umatku yang mengerjakan dosa besar. Itulah yang menyebabkan aku menangis dan sangat sedih. Fatimah bertanya, Wahai Rasulullah, bagaimana mereka bisa masuk ke neraka itu? Beliau bersabda, mereka digiring ke neraka oleh malaikat. Wajah mereka tidak hitam, mata mereka tidak biru, mulut mereka tidak disumbat, dan mereka tidak dibelenggu ataupun dirantai. Fatimah bertanya, Wahai Rasulullah, bagaimana keadaan mereka sewaktu digiring ke neraka oleh malaikat? Beliau bersabda, laki-laki ditarik jenggotnya, sedangkan perempuan dengan ditarik rambut ubun-ubunnya. Banyak di antara umatku yang masih muda, ketika ditarik jenggotnya untuk digiring ke neraka berkata, betapa sayang kemudaan dan ketampananku. Banyak di antara umatku yang perempuan, ketika ditarik ke neraka berkata, sungguh aku sangat malu. Ketika malaikat yang menarik umatku itu sampai ke neraka dan bertemu dengan Malik, Malik bertanya kepada malaikat yang menarik umatku itu, siapakah mereka itu? Aku tidak pernah melihat orang-orang yang tersiksa seperti mereka. Wajah mereka bersih dan tidak hitam, mata mereka tidak biru,
mulut mereka tidak disumbat, mereka tidak dibarengkan dengan golongan setan, dan mereka tidak dibelenggu atau diikat lehernya. Lalu dari umat siapa mereka sebenarnya? Malaikat itu menjawab, kami diperintahkan untuk membawa mereka kepadamu dalam keadaan seperti itu. Malik berkata kepada mereka, wahai orang-orang yang celaka, siapakah sebenarnya kalian ini? Karena ketika mereka ditarik oleh malaikat, mereka selalu menyebut-nyebut nama Muhammad. Namun ketika mereka melihat malaikat Malik, mereka lupa seketika untuk menyebut nama Muhammad. Karena seramnya malaikat Malik. Mereka menjawab, kami adalah umat yang diturunkan Al-Quran kepada kami, dan termasuk orang yang mengerjakan puasa pada bulan Ramadan. Malik berkata, Al-Quran hanya diturunkan untuk umat Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika mendengar nama Muhammad, mereka berteriak seraya berkata, kami termasuk umat Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Malik berkata kepada mereka, bukankah di dalam Al-Quran ada larangan untuk mengerjakan maksiat-maksiat kepada Allah Ta'ala? Ketika mereka berada di tepi neraka dan diserahkan kepada malaikat Zabaniyah, mereka berkata, wahai Malik, izinkanlah kami untuk menangisi nasib kami. Malik mengizinkannya dan mereka lantas menangis dengan mengeluarkan darah. Malik lantas berkata, alangkah baiknya seandainya tangis ini kamu lakukan sewaktu berada di dunia. Seandainya sewaktu di dunia kamu menangis seperti ini karena takut kepada siksaan Allah, niscaya sekarang ini kamu tidak akan masuk di sini. Malik lalu berkata kepada Zabaniyah, lemparkan mereka ke dalam neraka. Ketika mereka dilempar ke dalam neraka, mereka berseru secara serempak mengucapkan kalimat, La ilaha illallah. Sehingga api neraka langsung menjadi padam. Kemudian Malik berkata, wahai api, sambarlah mereka. Api itu menjawab, bagaimana aku menyambar mereka, sementara mereka mengucapkan kalimat, La ilaha illallah. Malik berkata lagi kepada api neraka, sambarlah mereka. Api itu menjawab, bagaimana aku menyambar mereka, sementara mereka mengucapkan kalimat, La ilaha illallah. Malik berkata, benar, namun begitulah perintah Allah Arash. Kemudian api itu pun menyambar mereka. Di antara mereka ada yang disambar sampai 2 telapak kakinya, ada yang disambar sampai 2 lututnya, dan ada yang disambar sampai lehernya. Ketika api itu akan menyambar muka, Malik berkata, jangan membakar muka mereka, karena dalam waktu yang cukup lama mereka bersujud kepada Zat yang Maha Kuasa. Sementara di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menggambarkan neraka Jahannam dengan ungkapan yang sangat mengerikan. Sesungguhnya neraka itu melontarkan bunga api sebesar dan setinggi gunung. Quran Surah Al-Mursalat ayat 32. Bayangkan, bunga api bukan setinggi manusia, tapi sebesar gunung yang meletup dan menghantam tubuh para pendosa. Dalam ayat lainnya Allah menegaskan, dan sesungguhnya Jahannam itu benar-benar tempat yang telah diancamkan kepada mereka semuanya. Quran Surah Al-Hijr ayat 43. Tempat ancaman itu nyata, bukan dongeng, bukan simbolik, namun sebuah kenyataan yang telah Allah tetapkan bagi mereka yang mengikuti jalan setan, menolak kebenaran, dan membangkang kepada Rabb-Nya. Lalu bagaimana gambaran dalam hadis Qudsi tentang kedahsyatan Jahannam? Dalam sebuah riwayat disebutkan, bagaimana kamu masih sanggup melakukan maksiat, padahal kamu tak kuat menahan panasnya terik matahariku? Tahukah kamu bahwa neraka Jahannamku memiliki 7 tingkat? Setiap tingkatan itu memiliki 70.000 daerah, di setiap daerah terdapat 70.000 kampung, di setiap kampung terdapat 70.000 rumah, di setiap rumah terdapat 70.000 ruangan bilik. Di dalam setiap bilik terdapat 70.000 kotak. Di dalam setiap kotak terdapat 70.000 batang pohon zakum, dan di bawah setiap pohon zakum terdapat 70.000 ekor ular yang panjangnya 70 hasta. Di dalam mulut setiap ular terdapat lautan racun, berwarna hitam pekat, berisi bisa yang bisa menghancurkan tubuh seketika. Tak hanya itu, di bawah setiap pohon zakum juga tergantung 70.000 rantai, dan setiap rantai itu diseret oleh 70.000 malaikat Zabaniyah, para penjaga neraka yang tidak mengenal ampun, dan wajah mereka tak pernah tersenyum. Wahai saudaraku, sahabat kaum muslimin yang beriman, setelah semua gambaran neraka yang kita dengar hari ini, masihkah kita merasa aman dari murka Allah? Masihkah hati ini keras
dan langkah kaki tak mau berbelok dari jalan maksiat, neraka bukan hanya cerita, ia adalah kenyataan yang sedang menunggu mereka yang lalai. Dari dalamnya yang tak terukur, dari apinya yang tak pernah padam, dari azabnya yang tak terputus, dari jeritannya yang mengguncang langit dan bumi. Sungguh, tak ada tempat kembali kecuali kepada Allah. Maka sebelum nyawa sampai di tenggorokan, sebelum catatan amal ditutup, dan sebelum pintu taubat dikunci, marilah kembali kepada Allah. Dengan taubat yang tulus, dengan amal yang nyata, dengan hati yang takut, dan jiwa yang rindu ampunan. Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar, wa adkhilna al-jannata ma'al abrar, ya Aziz, ya Ghaffar, ya Rabbal Alamin. Ya Allah, lindungilah kami dari api neraka. Ya Allah, lindungilah kami dari api neraka. Ya Allah, lindungilah kami dari api neraka. Masukkanlah kami ke dalam surga bersama orang-orang yang syaleh. Wahai Zat yang Maha Perkasa, Maha Pengampun, wahai Tuhan semesta alam. Ya Allah, selamatkanlah kami dari neraka-Mu yang menyala-nyala. Jauhkan kami dari kemurkaan-Mu yang membakar, dan masukkan kami ke dalam surga-Mu yang kekal, tanpa hisab, tanpa azab, tanpa henti. Terima kasih telah mengikuti hingga akhir dari kisah ini. Semoga kisah ini menyentuh hati dan menguatkan iman. Jangan lupa untuk like videonya, share ke teman-temanmu, karena siapa tahu, satu klik darimu bisa jadi sebab hidayah bagi orang lain. Dan pastikan kamu subscribe Doa Channel agar tidak ketinggalan kisah-kisah hikmah berikutnya yang tak hanya membuka mata, tapi juga menggetarkan hati dan menuntun jiwa. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. From all to the heart.